kita sama-sama akan merenungkan tema besar kita di GPDI Sahabat Allah, yaitu pergi dan memberitakan Injil. Nah, sebelum kita membahas tema ini, saya selalu rindu untuk ingatkan, ketika teman-teman ingin bertumbuh di dalam Tuhan, ketika teman-teman ingin berbuah di dalam Tuhan, baiklah ketika kita mendengar firman Tuhan, teman-teman menerimanya dengan rela hati. Pulang menyelidiki, atau setidaknya renungkan apakah yang disampaikan atau yang diterima itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita yakin itu adalah kebenaran, maka saya pastikan teman-teman dapat melakukannya yang benar. Sehingga apa yang kita lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Buka di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21. Ini menjadi ayat pokok kita. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21. Sudah dapat semua? Ini sudah tidak lama, mari kita bangkit berdiri. Ya, sudah lama saya lihat anak youth itu kalau pembacaan pertama tidak berdiri. Ayo kita berdiri dulu, supaya nggak ngantuk. Ya, ayo berdiri. Yohanes 20 ayat yang ke-21 dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jangan dulu duduk. Ya, saya selalu rindu ya untuk bantu setiap jemaat untuk melihat bagaimana Alkitab itu dalam teks aslinya itu menyatakan setiap ayat firman Tuhan. Nanti teman-teman baca yang warna hijau, saya baca yang warna putih ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan. Kemudian Yesus telah datang dan telah berdiri pada bagian paling tengah dan berkata kepada mereka, kamu itu terjadi pada malam hari pertama Sabat. Dan pintu-pintu tempat murid-murid berada dikunci karena ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Dan selagi mengatakannya, Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Kemudian murid-murid itu disukacitakan ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Aku mengutus kamu sekalian sama seperti Bapa sudah mengutus aku. Nah, ketika tema ini kurang lebih tahun lalu bulan Agustus ya, Bapak Gembala panggil saya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Bapak Gembala panggil saya untuk mendiskusikan tema ini. Jadi ketika Bapak Gembala kita mengatakan tema gereja kita tahun depan itu pergi dan memberitakan Injil. Nah, ketika saya mendengar tema ini, ternyata ada sesuatu yang sangat serius yang Allah mau untuk jemaat GPDI Sahabat Allah, bahkan khususnya anak-anak youth untuk dikerjakan di dalam pelayanan. Ya, kalau kita lihat tema-tema kita kan dari memahami kasih Kristus, makin tahun itu makin meningkat teman-teman. Dan ternyata ketika berbicara tema ini, kenapa saya bilang tema ini serius? Karena yang menjadi tugas orang percaya, tugas setiap orang yang mengikut Yesus, itu tugas utamanya memberitakan Injil. Namun walaupun tugas ini tugas yang serius, tetapi bersamaan dengan itu, tugas memberitakan Injil adalah tugas yang paling sangat diabaikan oleh setiap orang Kristen. Ya, kalau kita mau jujur, berapa banyak kita berbicara tentang Injil dalam satu hari? Nah, dan saya bukan seorang pengkhotbah yang suka bilang, hari-hari ini kita sering dengar ya, wah tuayan di sini ada 1.000 yang bertobat. Ada 2.000 yang bertobat. Nah, apakah benar demikian seperti itu kondisi kekristenan kita hari-hari ini? Nah, sehingga saya perlu menunjukkan ini. Nah, ini wishlist dari teman-teman youth di tahun 2023. Kira-kira kalau teman-teman lihat, paling besar yang menjadi harapan teman-teman di tahun ini apa? Ya, di sini pendidikan lancar. Saya mengatakan ini enggak salah ya. Tapi saya akan menunjukkan betapa tugas pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang sepele atau sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Makanya perlu sebuah hubungan yang dalam dengan Yesus. Ya, rata-rata anak-anak muda ini terjadi bukan hanya di sini teman-teman. Jadi Anda tidak usah merasa terhakimi. Itu sama. Ya, di mana-mana terjadi. Mau cek di wadah lain silakan. Sebagian besar itu memposisikan apa yang menjadi kehendak kita itu lebih utama daripada kehendak Tuhan. Betul? Betul tidak? Atau saya doang ini? Betul tidak? Betul. Karena memang ya termasuk saya juga Roma pasal 3 kalau teman-teman baca di rumah ayat 10 sampai 20 itu bilang begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi sebenarnya karena keberdosaan manusia, pada umumnya kita itu ikut Tuhan, yang kita prioritaskan itu kita dulu itu disenangkan, Tuhan itu belakangan.
Walaupun yang kita minta ini tidak salah, saya katakan. Tidak salah, bahkan ini relevan dengan teman-teman sebagai anak muda. Pendidikan, relevan. Tetapi benarkah kita meminta ini tujuannya mempermuliakan Tuhan? Ataukah memang kita minta ini sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini tidak ada selain daripada menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga saya mau katakan, gereja Kristen khususnya anak-anak muda hari-hari ini tidak baik-baik saja. Bahkan kalau teman-teman baca ya bukunya David Kinnaman, ya saya nggak tahu benar penyebutannya atau salah, yang berjudul You Lost Me tahun 2011, itu 59% anak muda di Amerika itu pada akhirnya meninggalkan gereja. 59%, besar sekali. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini survei 2018, teman-teman. Kita puji Tuhan, di Indonesia itu 91% itu rutin ke gereja anak muda. Yang hanya sisanya 8,2% yang tidak ke gereja. Namun jangan senang dulu. Ternyata dari 91% ini, hanya 30% yang ke gereja alasannya karena mengasihi Yesus. Itu miris, teman-teman. Dan bahkan 1 dari 3 anak muda di Indonesia, anak muda Kristen, itu akhirnya apa? Tidak ke gereja dan mereka terhilang. Coba perhatikan kiri kanan. Siapa yang dahulu Anda ke gereja sama-sama dengan teman Anda sekarang sudah tidak datang ke gereja. Dari sekolah minggu sama-sama sekarang sudah tidak bergereja. Atau bahkan sebaliknya. Dahulu kita yang ngajak orang yang kita ajak setia, kita yang akhirnya tidak ke gereja. Nah, ini kondisi yang terjadi, teman-teman. Jadi bagaimana kita mau memberitakan Injil? Faktanya, kekristenan anak-anak muda itu setiap tahun bahkan kurun waktu tertentu, itu membernya itu berkurang. Bahkan bukan tuayan banyak pekerja sedikit, tuayan banyak pekerja itu pada resign hari-hari ini. Nah, bagaimana kita mau memberitakan Injil? Sehingga kita perlu memikirkan sesuatu yang serius, yang tepat di dalam kita menjalankan tema ini. Nah, ini tidak mudah, teman-teman. Ya, bahkan kalau kita mau perdalam dari data-data ini, itu sangat-sangat miris keadaan kekristenan di Indonesia. Dan bahkan 2 faktor penyebab utama kenapa anak muda tidak ke gereja. Pertama, paling besar itu khotbahnya itu nggak relevan. Contoh gini, kita tahu nggak bertato itu nggak boleh? Ada yang nggak tahu bertato itu boleh? Rata-rata tahu kan nggak boleh kan? Setuju nggak? Nggak boleh. Nah, cuman hari-hari ini anak muda itu tidak sampai di situ. Mengapa nggak boleh? Ya, bahkan pernah kami satu kali di salah satu seminar anak-anak muda, ada yang bertanya agak ekstrim. Memang dia tahu seks bebas dalam pergaulan anak muda itu nggak boleh. Tetapi dia bilang apa? Kenapa gereja ngurus-ngurus? Saya check in nggak pakai uang gereja. Saya beli pengaman nggak pakai uang gereja. Nah, kita bagaimana menjawab? Nah, itulah yang perlu hari-hari ini gereja pikirkan. Dan bahkan faktor kedua, anak-anak itu hilang dari gereja, anak-anak muda. Gereja itu terlambat melibatkan anak-anak muda itu melayani. Sehingga dia bosan, sebenarnya ada potensi tidak terlihat. Akhirnya apa? Ya udah stuck kerohaniannya, pergi. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang muda yang mengikut Tuhan. Maka rekan-rekan youth perlu mengetahui apa itu Injil. Inilah yang perlu kita ketahui. Injil itu apa? Kita sering mendengar Injil-Injil. Bahkan ya, kalau kita dengar khotbah-khotbah, Injil apa? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yesus menyelamatkan dosa. Apakah pengertian Injil berhenti di situ, teman-teman? Nah, kalau kita tidak memahami apa itu Injil, maka sulit bagi kita untuk hidup hari demi hari melekat dan bergantung kepada Yesus. Nah, kita lihat Yesus ngomong tentang Injil itu apa. Ini ayat yang sangat terkenal. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya, dikenal dengan amanat agung. Bunyinya begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kalau kita tidak memahami Injil dari apa yang Yesus katakan, kita jangan dengar dari apa yang hamba Tuhan katakan. Kita bisa salah, tetapi kita perlu melihat bagaimana Yesus sendiri itu mendefinisikan apa itu Injil. Injil itu bukan hanya kita ya bersaksi kepada kungkung kita mungkin, kepada nanai kita, kepada papa kita yang belum percaya pada Yesus, kepada mama kita, saudara kita, adik kita. Kemudian dia percaya, dia ke gereja, kita senang.
Wah, saya sudah memberitakan Injil. Salah teman-teman. Yesus sendiri bilang pemberitaan Injil itu berkaitan dengan apa? Pemuritan. Bagaimana kita memfollow up orang itu benar-benar dia datang ke gereja, ingin jatuh cinta kepada Yesus, atau hanya Yesus itu dijadikan kalau saya pakai istilah kementerian sosial. Jadi pribadi yang membebaskan dia dari kemiskinan, dari masalah. Jadi kayak apa? Customer service, ada masalah apa? Yesus, oh ini Yesus boleh tolong enggak? Kalau tidak ada pemuritan, maka Injil itu sebenarnya belum pernah disampaikan kepada orang-orang di luar sana. Itu berbicara pemberitaan Injil. Makanya perintah ini bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan teman-teman. Ketika teman-teman percaya Yesus, teman-teman dan saya itu wajib untuk memberitakan Injil. Karena kalau cuma hamba Tuhan saja keteteran. Jadi kita semua bersama-sama menjadi apa? Pemberitaan Injil ketika kita bersaksi kepada orang-orang di luar sana. Nah orang-orang itu kita dorong untuk apa? Mereka tertarik kenal siapa Yesus. Dan bahkan sangat tegas Yesus katakan apa? Dan ajarlah mereka. Kalau saya jelaskan lebih jauh lagi akan panjang. Setidaknya ajarlah ini itu berbicara kayak orang di kuliah. Ya katanya apa? Didas kontes. Didas kontes itu orang yang belajar di perkuliahan. Artinya sudah datang di gereja, dimuridkan, kemudian diajarkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Semua hal yang berkaitan dengan menyenangkan hati Allah, itulah yang kita ajarkan kepada orang-orang di luar sana. Itulah aktivitas Injil. Makanya saya bilang kalau ada orang mengaku penginjil ke satu daerah, khotbah KKR, dia bilang penginjil, pulang, itu bukan penginjilan teman-teman. Ya. Karena ini ada aktivitas memuridkan. Orang itu harus tertarik ingin belajar siapa Yesus. Sehingga Injil adalah sebuah perjalanan pendewasaan setiap pengikut Yesus. Bukan saja berita itu harus disampaikan, namun Injil harus dipahami dan Injil harus tetap dihidupi setiap hari. Amin. Bukan hanya diberitakan, tetapi Injil itu benar-benar harus dipahami. Makanya banyak orang Kristen ketika dia hanya punya semangat menggebu-gebu bersaksi, banyak kena prank teman-teman. Ya. Orang yang dia injili itu lebih paham Injil daripada kita sebagai orang Kristen. Kadang kita kepedean. Kenapa? Tidak pernah dimuridkan tetapi hanya punya semangat. Akan jadi sia-sia juga. Nah makanya sekali lagi saya katakan ketika kita berbicara tentang Injil. Injil adalah sebuah perjalanan pendewasaan setiap pengikut Yesus. Bukan saja berita Injil harus disampaikan. Namun Injil harus dipahami dan harus terus dihidupi setiap hari. Dan inilah yang Paulus katakan kepada Timotius. Kalau teman-teman baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Tegas sekali mengajar dan mendidik. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2 di akhirin apa? Pengajaran. Ya. Itu berbicara aktivitas Injil. Nah itu sebabnya ketika kita sudah mengerti Injil, ada hal yang perlu teman-teman tahu. Nah saya selalu senang ya pada bagian ini. Dalam setiap khotbah saya selalu tekankan bahwa segala sesuatu ketika berkaitan dengan iman Kristen, teman-teman anak muda harus tanamkan di dalam pikiran dan hati kita. Itu karena Yesus, sama-sama katakan, karena Yesus. Karena Yesus. Karena Yesuslah kita itu dikumpulkan untuk melayani tubuh Kristus. Berbicara pergi memberitakan Injil, itu latihannya di tempat ini, di komunitas youth. Tidak pernah Anda belajar menjadi pemberita Injil, menjadi utusan Injil. Bagaimana kita bersaksi di luar sana teman-teman. Malahan kita yang apa? Diinjili oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ditawari yang enak-enak. Bagaimana kita mau menjadi pelayan Kristus kalau di tempat ini? Yang suka Blackpink, kumpul sama Blackpink. Yang suka Red Velvet, kumpul sama Red Velvet. Yang agak tua, yang suka SNSD, kumpul sama SNSD. Gak pernah mau ngomong. Ya kita terkotak-kotak. Si A tidak pernah ngomong dengan si B. Ketemu di mall, oh iya sama-sama member Youth Sahabat Allah. Tapi tidak pernah ada komunikasi. Apalagi kita sama-sama melayani tubuh Kristus. Teman-teman dan saya ketika kita ada dalam satu perkumpulan komunitas rohani. Kita semua ini tubuh Kristus. Dan berbicara tubuh Kristus tidak ada satu bagian tubuh yang lebih penting daripada yang lain. Sama semua. Kita berfungsi secara maksimal dan sama-sama. Nah karena Yesus kita dikumpulkan untuk melayani tubuh Kristus. Dan karena Yesus kita tersebar untuk apa? Melayani dunia. Semua karena Yesus teman-teman.
Sehingga tidak ada sesuatu hal yang ingin kita lakukan di dalam hidup ini selain menyenangkan hati Yesus. Makanya Martin Luther ngomong begini, ya, if you preach the gospel in all aspect with the exception of the issues which deal specifically with your time, you are not preaching our gospel at all. Ini terlalu panjang, saya nggak tahu artinya. Ada yang bisa bantu? Enggak teman-teman. Jadi artinya begini, kalau teman-teman memberitakan Injil atau mengkhotbahkan tentang Injil di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kemudian ada pengecualian, ya, yang spesifik hanya berbicara apa? Kepada diri kita, pengalaman kita, apa yang kita capai, apa yang kita miliki dalam ikut Yesus. Dikatakan apa? Sesungguhnya kita tidak pernah memberitakan Injil. Sama sekali tidak memberitakan Injil. Itu sebabnya saya mau katakan begini teman-teman, ini perlu diperhatikan. Injil itu pusat beritanya tentang pribadi Yesus. Ya. Injil pusat pribadinya tentang pribadi Yesus. Bukan soal apa yang Yesus telah berikan secara pribadi di dalam hidupmu. Kalau kita mau bersaksi, kemudian kita gagal membuat orang itu tertarik kepada Yesus, malahan tertarik hanya kepada apa yang Yesus dapat lakukan, kita tidak lagi memberitakan Injil. Ya. Makanya banyak orang ketika dia dengar, oh iya ya, ketika jemaat sahabat Allah atau anak-anak youth di tempat ini ada masalah, kemudian ada pergumulan apa, dia datang kepada Yesus, Yesus jawab. Dia tertarik hanya kepada itu. Dan apa yang dia pergumulkan, apa yang dia hadapi, seakan-akan tidak ada pertolongan dari Tuhan, maka mudah kecewa. Tetangga saya di kontrakan tempat saya tinggal, itu akhirnya nggak mau ke gereja. Karena apa? Karena model-model kayak gini. Kita kadang pede, percaya Pak, kalau saya mengalami, Bapak juga mengalami. Betul, tetapi yang memastikan bukan kita, tapi Tuhan. Jadi artinya apapun yang kita alami sebagai anak muda, semua cerita-cerita pengalaman kita dengan Tuhan, itu hanya dijadikan jembatan untuk orang-orang dapat kenal Yesus. Jadi cerita tentang kita jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kita kadang merendah di atas bukit. Bukan mau sombong. Ya udah kalau sudah bilang bukan mau sombong, ya mau sombong aja gitu loh. Iya kan? Kalau mau sombong ya sombong aja, kita jujur. Kadang kita kalau sudah kesaksian, terus terlalu banyak. Ya, kalau kita mau jujur, kadang kita hanya apa? Pamer-pamer pencapaian. Makanya saya suka jengkel ya. Kalau dengar orang, apalagi pengkhotbah, apa yang dia lakukan dalam pemberitaan Injil itu diceritakan. Kami ini. Kenapa saya bilang saya suka jengkel? Saya kenal teman-teman saya itu ada yang dipenjara teman-teman karena pemberitaan Injil. Tetapi mereka tidak pernah ngomong di mimbar. Di mana sosial media, ada berapa orang yang sudah kami ini, sudah kami itu. Kita terlalu bodoh kalau pamer-pamer soal itu. Ya. Makanya kekristenan akhirnya apa? Sulit untuk berkembang. Karena apa? Yang ada pamer. Kalau main data, kekristenan sangat-sangat bahaya hari-hari ini. Makanya baiklah kita ketika apa yang kita alami dalam hidup ini, kita perlu mengarahkan cerita-cerita hidup kita, pusatnya, muaranya, orang itu tahu bahwa dirinya itu butuh Yesus. Dirinya penuh dosa, dirinya tidak berdaya, dia tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Yesus. Itu muaranya. Makanya kalau teman-teman periksa di dalam perjanjian baru, dari sekian banyak yang dialami oleh para rasul-rasul termasuk Paulus, hanya sebagian kecil mereka catat pengalaman mereka dengan Tuhan. Paulus pernah dirajam dengan batu sampai mati. Bahkan di dalam Korintus dikatakan apa? Dia diangkat sampai langit kesekian. Tapi Paulus bilang apa? Bukan aku. Dia tidak mau apa? Menonjolkan. Dia dipatok ular tapi tidak mati. Tapi tidak kemana-mana Paulus ke Kolose, ke Efesus. Saya loh dipatok ular gak mati. Cerita itu terus nggak ada. Yang Paulus ceritakan apa? Hanya tentang Yesus. Amin. Makanya saya mau katakan begini, kalau teman-teman dengar pemberitaan firman Tuhan dari 40 menit, ya karena saya dikasih waktu 40 menit, dan hanya bicara tentang Yesus itu sedikit, tutup telinga Anda. Buat apa Anda datang ke gereja kalau tidak dengar tentang Yesus? Anda pulang, pribadimu sama, tidak kenal siapa Yesus yang menyelamatkan hidupmu, siapa Yesus yang mengasihi kehidupanmu, siapa Yesus yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupanmu. Itulah yang perlu Anda kenal. Jadi gunakan setiap kesempatan, jangan berbicara dulu apa yang Yesus bisa buat, tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kita, sehingga pribadi yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan Alkitab,
itu benar-benar kita kenal secara pribadi. Kita sungguh-sungguh rindu, haus dan lapar. Ingin mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Untuk itulah Yesus memilih dan menetapkan murid-murid sebagai pemberita Injil. Bahkan dalam perjanjian baru ketika berbicara pekabaran Injil itu merujuk kepada utusan-utusan Injil. Dan untuk menjadi utusan Injil tentunya selain harus memahami apa itu Injil, ada hal-hal yang harus kita miliki teman-teman. Sebelum pergi dan memberitakan Injil. Maka daripada itu kita akan belajar bersama-sama. Ya, bagaimana? Pointernya bermasalah nih. Ya, bagaimana untuk dapat pergi dan beritakan Injil? Yang pertama itu menerima damai sejahtera. Yohanes 20 ayat 19 bunyinya begini teman-teman. Kemudian Yesus telah datang dan telah berdiri pada bagian paling tengah dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya peristiwa kebangkitan Yesus itu sudah Yesus sampaikan lebih dahulu kepada murid-murid. Namun Alkitab mencatat murid-murid itu belum dapat mengerti dan bahkan percaya apa yang Yesus sampaikan. Ya bisa baca ayat 9, Yohanes 20 ayat 9. Mereka belum mengerti. Nah dan setelah Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-murid, yang anehnya di sini Yesus ngomong apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Yesus perlu mengatakan damai sejahtera? Pada bagian ini teman-teman. Dikatakan dan pintu-pintu berarti lebih dari satu, ada banyak pintu. Tempat murid-murid berdiri dikunci. Kenapa dikunci? Karena ketakutan kepada orang Yahudi. Kenapa mereka takut pada orang Yahudi? Di sini saya bilang agak sedikit aneh. Ya, orang Yahudi, murid-murid itu orang Yahudi, takut pada orang Yahudi. Ini kayak orang Batak takut makan andaliman gitu loh. Ya ini nggak ada orang Batak di sini. Yang Batak paham, mengerti, ketawa sendiri dia. Ya orang Yahudi tapi takut pada orang Yahudi. Kenapa mereka takut? Karena mayat Yesus itu dituduhkan kepada murid-murid itu telah dicuri. Sehingga mereka berjumpa atau berkumpul dengan penuh ketakutan untuk bersembunyi menghindari tuduhan itu. Dan meskipun mereka ketakutan, ini luar biasanya. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan ayatnya sangat jelas mengatakan, Yesus telah datang dan telah berdiri pada bagian paling tengah. Artinya ketika murid-murid dalam keadaan ketakutan, tanpa mereka sadar, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan. Alkitab mencatat ketika mereka mengunci semua pintu, ketakutan. Ya, karena dituduhkan mencuri mayat Yesus akan dibunuh. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus sedetik pun tidak pernah meninggalkan mereka. Dan damai sejahtera di sini bukan hanya berbicara tentang sesuatu sapaan saja teman-teman. Tetapi damai sejahtera di ayat ini itu berbicara keselamatan yang Yesus jamin kepada murid-murid. Bukan hanya keselamatan jiwa mereka, tetapi keselamatan ketika mereka menghadapi persoalan. Nyawa mereka, kehidupan mereka ada di ujung tanduk. Tetapi Yesus hadir memberikan sebuah jaminan bahwa tidak ada satupun yang dapat membinasakan murid-murid dari hadapan Tuhan. Tidak ada satupun. Sehingga Yesus memberikan satu jaminan, memberi damai sejahtera di dalam hidup mereka. Dan kira-kira seperti ini ya. Kalau kita ikut Yesus, makanya kalau ada yang bilang ikut Yesus enak, semua yang didoakan itu pasti dikasih, itu betul. Ya. Tetapi tidak semulus yang kita bayangkan. Ketika teman-teman ikut Yesus, kita kayak berjalan di tali, kemudian tidak ada keseimbangan, di bawah itu duri. Nah itu sebabnya teman-teman perlu apa? Damai sejahtera. Inilah damai sejahtera. Selamat yang Yesus berikan kepada kita ketika kita mengikut Yesus. Jadi ketika teman-teman punya persoalan, saya mau katakan ya, untuk pergi memberitakan Injil, itu teman-teman harus menerima damai sejahtera. Bagaimana kalau kita mau bersaksi, kita sendiri kalau ditanya selamat enggak? Enggak tahu. Pernah ditolong Tuhan enggak? Enggak pernah. Bagaimana kita mau jadi saksi Injil kalau kita sendiri tidak pernah menerima jaminan ini? Nah damai sejahtera itulah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Yesus sendiri yang akan apa? Menjadi jaminan di dalam kita memberitakan Injil. Dia yang menjamin kita, tidak peduli latar belakang masa lalumu. Masa mudamu seperti apa? Di waktu-waktu yang lalu engkau orang yang hancur-hancuran. Engkau orang yang tidak bernilai bahkan di pergaulanmu. Wah kalau lihat si ini, waduh kayak mau muntah deh.
Mungkin engkau dipandang seperti itu. Atau mungkin engkau bukan orang yang hidupnya terlahir di keluarga yang sangat kaya. Sehingga apa yang mau ceritakan dalam hidup saya? Bahkan mungkin sampai hari ini belum ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus dan mengizinkan Yesus menjadi penguasa tunggal di dalam hidupmu, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hidupmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang tidak dapat diam untuk menceritakan bagaimana Injil mengubahkan hidupmu dan menjadikan engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya terima damai sejahtera dulu. Kalau kita tidak ada rasa damai, ya tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan, tidak pernah berjalan bersama Tuhan, tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mau menginjil, teman-teman? Tetapi kalau ada damai sejahtera yang daripada Allah, yang Yesus sendirilah itu dalam diri kita, maka kita akan apa? Penuh keberanian memberitakan Injil. Itulah yang membuat kita berani. Teman-teman harus apa? Menerima damai sejahtera yang adalah Yesus sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana untuk dapat pergi dan memberitakan Injil? Yang kedua, itu menerima berita Injil. Bagaimana teman-teman mau pergi, beritanya nggak ada. Nah, Yohanes 20, ayat 20 katakan begini. Dan selagi mengatakannya, artinya ketika Yesus mengatakan damai sejahtera, Yesus itu menunjukkan kepada mereka, kepada murid-murid, tangan dan lambungnya. Kemudian murid-murid itu disukacitakan ketika mereka melihat Tuhan. Teman-teman ketika ingin pergi memberitakan Injil, harus punya berita Injil. Dan berita Injil inilah yang sebenarnya yang Yesus sudah tanamkan, teman-teman. Berbicara keselamatan 3,5 tahun. Murid-murid itu diajarkan untuk hidup bersama dengan Yesus. Semua murid-murid itu diajarkan untuk memahami apa maksud perkataan Yesus. Bahkan murid-murid ini orang yang sangat beruntung. Ya, ketika Yesus bangkit, Yesus membuktikan berita Injil itu digenapi di dalam pribadi Yesus. Digenapi dengan apa? Menunjukkan ya tangan dan lambungnya, peristiwa penebusan dosa yang sangat-sangat mengerikan itu telah selesai dan telah digenapi di kayu salib. Inilah berita Injil yang diterima oleh para murid-murid. Mereka bukan saja dididik selama 3,5 tahun, tetapi mereka juga itu saksi mata. Sehingga mereka pergi memberitakan Injil dengan penuh apa? Sukacita. Dengan penuh apa? Berita yang sempurna, berita yang penuh. Dan Alkitab katakan, kemudian murid-murid apa? Disukacitakan. Nah, ayat ini sangat menarik. Ternyata ketika mereka melihat berita Injil, Yesus menggenapi berita Injil. Murid-murid itu tidak dikatakan apa? Bersukacita. Kalau bersukacita kita apa? Mampu. Ya seperti dari dalam diri kita. Oh, saya mampu bersukacita. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan, sukacita itu bukan muncul dari dalam diri murid-murid. Tetapi muncul oleh karena melihat berita Injil. Itulah berita Injil. Makanya kalau kita jadi orang Kristen ya, seperti gambar ini. Tidak pernah mau berusaha untuk mau mengerti firman Tuhan. Mau merenungkan firman Tuhan. Ya apalagi melakukan, pasti tidak bisa. Makanya kita akan jadi orang-orang seperti ini. Sudah dekat sebenarnya dengan berita Injil. Sudah dekat dengan pertolongan Tuhan. Sudah dekat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi apa? Kita putus asa. Kita kembali dan kita mundur. Apalagi orang-orang yang tidak pernah berusaha. Jangan harap bisa menemukan berita Injil. Nah, murid-murid menerima berita Injil, teman-teman. Yang berkuasa menyelamatkan. Diawali dengan bagaimana mereka dididik secara khusus. Makanya gereja kalau tidak ada pemuritan, anak-anak mudanya tidak diajar untuk cinta kepada Yesus, untuk paham iman mereka, maka gereja ini atau komunitas ini hanya tinggal tunggu waktu. Ya, tinggal tunggu waktu. Kalau teman-teman suka belajar baca buku-buku sejarah gereja, ketika Konstantin bertobat, seluruh dunia itu bertobat jadi Kristen. Tetapi apa? Kekristenan euforia. Wow, banyak yang bertobat. Senang, banyak jiwa-jiwa. Tidak apa? Dimuridkan untuk cinta kepada Yesus. Pada akhirnya apa? Gereja-gereja seperti Efesus, Korintus dan sebagainya tinggal puing-puing kenangan. Saya kemarin perlayanan di satu daerah. Ya, sekitar 4 tahun lalu saya melayani di situ. Kemudian saya lihat kondisi kekristenan. Saya hanya berkelakar. Saya bilang, daerah ini walaupun mayoritas Kristen, satu saat saya bilang, kalau kita tidak menekan atau mendorong anak muda untuk cinta pada Yesus, belajar tentang Yesus, tinggal tunggu waktu saya bilang. Dan ketika saya pelayanan kemarin, seorang pendeta bilang ke saya, benar ya Pak Rian katakan. Saya bilang bukan saya katakan, Alkitab katakan. Ya, ada banyak sekali begitu data.
Ya, tuaian besar terjadi di Amerika sekitar 200 tahun yang lalu. Oh, orang Kristen euforia. Akhirnya apa? Orang-orang yang dipertobatkan atau yang datang ke KKR itu nangis-nangis terima Yesus. Hari ini mereka adalah pendiri-pendiri ajaran sesat yang ada di Amerika. Kenapa? Berita itu tidak pernah diterima. Nah, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi anak-anak muda di tempat ini. Khususnya hidup di zaman sekarang, kita ini bukan orang yang menjadi apa? Saksi mata Injil digenapi. Tetapi ada firman Allah yang sangat cukup bagi kita untuk kita memahami tentang Injil. Yang jadi pertanyaannya teman-teman, maukah kita dimuridkan untuk menerima berita Injil? Makanya kita ada komsel. Nah, di komsel itulah sebenarnya kita menggali kehausan kita. Tanya apa saja. Ya, persoalanmu di dalam dunia ini, dalam berpacaran, ya, di dalam Anda bekerja, di dalam studi, apapun itu. Tanya bagaimana kata Alkitab. Bagaimana Alkitab itu memberi jawaban. Bahkan saya jamin semua persoalan kehidupan Alkitab itu dapat memberi jawaban. Amin. Karena ini tuntunan kehidupan kita. Karena apa? Allah lah yang sendiri memberikannya kepada kita. Nah, bagaimana engkau memberitakan Injil jika ternyata Injil itu belum engkau terima? Apa yang kita mau bagikan ke luar sana? Ya, dengar firman lewat handphone gak apa-apa. Tetapi notifikasi yang lewat jangan dipencet-pencet. Lewat teman-teman. Saya mau katakan murid-murid itu diajarkan 3,5 tahun oleh Yesus sendiri. Apalagi cuma Rian Madunde. Apalagi cuma Om Paul. Apalagi cuma Ko Esap. Apalagi siapa lagi pimpinan-pimpinan di sini. Itu sulit untuk mengerti. Mereka berusaha loh. Berusaha loh sungguh-sungguh Alkitab katakan. Nah, bagaimana dengan kita yang ogah-ogahan, yang penting sudah datang, ya setor muka, apalagi kalau ya sudah masuk dalam pelayan, saya tahu tidak di tempat ini, di mana-mana banyak. Apa yang akan kita bagikan? Nah, sudahkah kita terima Injil? Namun belum sepenuhnya. Nah, apalagi gereja atau komunitas yang tidak memiliki pemuridan adalah gereja atau komunitas yang tinggal tunggu waktu. Anggotanya itu akan pergi dan terhilang. Karena dia tidak menemukan berita Injil. Orang-orang datang ke gereja, itu yang utama sebenarnya itu bukan faktor pemimpin rohaninya. Tetapi Injil yang adalah kekuatan Allah yang membuat Anda datang hari ini di tempat ini. Amin. Itu yang harus dipastikan. Kalau kita datang ke tempat ini hanya faktor pimpinan saja, hanya faktor si A dan si B, tinggal tunggu waktu. Cabut pasti cabut. Dan bahkan hari-hari ini gereja yang tidak mengedepankan berita Injil. Saya sangat sedih, berapa kali saya diskusi sama dengan Ko Esaf, saya bilang, bahkan ada gereja-gereja hari-hari ini, youth-nya itu tutup. Malahan miksu berkembang di mana-mana, youth-nya tutup saya bilang. Aneh kan saya bilang. Nah, ini miris teman-teman. Makanya pastikan teman-teman ketika hadir dalam sebuah ibadah, pesan Injil apa yang engkau tangkap hari ini. Itulah yang engkau bawa pulang, engkau bagikan bagi orang-orang di luar sana. Amin. Kemudian yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Bagaimana untuk dapat pergi dan beritakan Injil? Menerima pengutusan. Ayatnya yang ke-21. Yohanes 20 ayat 21. Kemudian Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yesus sampai 2 kali untuk menegaskan betapa pentingnya orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Itu sudah ada di dalam keselamatan. Kalau kita saja masih ragu kita selamat atau tidak, bagaimana Injil itu dapat diberitakan? Sebagus apapun ceritamu, tetapi kalau kita sendiri ternyata masih jauh daripada keselamatan. Yang kita sampaikan seperti saya katakan tadi, bukan Injil. Yang kelihatan seperti Injil. Ya makanya nanti ya mungkin di umum saya akan bahas. Ternyata ada Injil yang lain teman-teman. Injil yang bukan Injil. Itu sangat mengerikan. Dan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Yesus memastikan bahwa setiap orang-orang yang memberitakan Injil, mereka bukan hanya dijamin daripada kehidupan yang akan datang, masuk kepada kekekalan. Mereka juga dijamin bahwa kehidupan sekarang ini, mereka juga akan selamat. Karena Yesuslah yang akan menolong mereka. Kalau belum waktunya Tuhan, saya bilang, ya kita mau bunuh diri pun pasti gak mati. Ya contoh Yunus, udah lari, mati itu sebenarnya. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktu, gak akan mati teman-teman. Tapi jangan coba-coba bunuh diri juga. Ya, artinya kita berani saja, Tuhan yang menjamin diri kita. Bahkan seringkali kayak saya kadang agak jengkel kalau diskusi dengan teman-teman hamba Tuhan. Oh sudah merasa paling melakukan Injil. Karena mereka kasih makan ini dan itu. Saya katakan begini,
Ya mungkin saya agak sedikit berbangga dengan pengalaman saya. Tapi itu bukan jadi ajaran. Bahkan saya selalu melihat ini sebagai sesuatu yang ya kemurahan Tuhan kalau saya boleh mengalami. Ada nggak di sini yang karena berita Injil pernah mau diancam dibunuh? Pasti rata-rata belum pernah. Saya sering. Ya orang yang ngikutin saya sosial media itu pasti tahu. Sering. Kenapa saya berani? Bukan karena saya nekat orang sangir yang tidak takut mati. Bukan. Tetapi karena saya tahu yang menjamin hidup saya itu Tuhan. Dan itulah yang saya pegang di dalam pelayanan. Kenapa? Yesuslah yang menjamin damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat ini dengan tegas mengatakan, Yesus bilang, aku mengutus kamu sekalian sama seperti Bapa sudah mengutus aku. Jadi berbicara orang yang memberitakan Injil, kualitas atau standar pengutusan itu sama dengan Bapa mengutus Yesus. Jadi ketika Yesus mengutus kita sebagai orang-orang percaya, kita yang percaya kepada Yesus, maka kualitas pengutusan itu sama dengan bagaimana Bapa mengutus Yesus. Dan tentunya Allah itu tidak mungkin mengutus kita. Itu tanpa melihat pribadi kita. Tanpa melihat kondisi keberadaan kita. Makanya jangan berharap sesuatu yang lebih Tuhan dapat berikan di dalam hidupmu. Kalau secara pribadi kita tidak pernah memperbesar kapasitas kita. Tidak pernah rindu untuk mengupgrade diri kita, kerohanian kita. Kepribadian kita, karakter kita. Tidak pernah. Jangan bermimpi untuk mendapat sesuatu yang hebat daripada Tuhan. Kalaupun kita dipercayakan, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita perlu berbangga? Dan ketika berbicara sama seperti Bapa mengutus Yesus dan Yesus mengutus kita, tujuannya kita diutus memberitakan Injil, yaitu kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan saya dengan tegas mengatakan, untuk melakukan kehendak Bapa di sorga bukan perkara mudah. Kenapa? Yesus sendiri yang adalah Allah sejati, firman yang menjadi manusia. Dia harus bergumul di Taman Getsemani agar supaya kehendak Bapa itu boleh dinyatakan di dalam dunia. Tidak mudah teman-teman. Makanya apa? Perlu paksa dirimu. Perlu latih dirimu. Untuk terus mau rindu apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Dan ketika murid-murid diutus, tentunya Yesus sendiri yang sudah memastikan bahwa mereka sudah layak menerima pengutusan untuk pergi memberitakan Injil. Standarnya ada di Yesus, bukan ada di kita. Kita hanya apa? Dapat berusaha, lakukan sebaik mungkin. Ketika Yesus mau utus, ya tinggal urusannya Tuhan. Mau kemana kita pergi untuk memberitakan Injil. Seperti ini teman-teman ya. Orang yang ikut di G30, ini bukan orang-orang gampangan. Nah kira-kira seperti ini, ketika teman-teman diutus untuk memberitakan Injil, teman-teman itu spesial di mata Tuhan. Amin. Teman-teman itu orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Makanya saya mau katakan begini, ketika kita diutus untuk pergi memberitakan Injil, kalau Wagem bilang akan disponsor, siapa yang mau sekolah Alkitab? Nanti disponsor sekolahnya. Kalau Esa bilang apa? Nanti ditanggung transportnya. Kalau saya dengan tegas mengatakan, untuk Anda memberitakan Injil, jangan sekolah Alkitab, jangan STT teman-teman. Jangan saya katakan. Karena nanti jadwal khotbah saya berkurang di tempat ini. Enggak itu bercanda. Artinya begini, berbicara diutus, teman-teman perlu tahu. Kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Ketika teman-teman sudah tahu saya ini diutus. Diutus untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Anda bisa jadi berkat pemberitaan Injil. Mulai dari hal-hal sederhana, contoh di dalam pacaran. Wah, ada kesempatan nih mau ke Oyo. Oh nggak ada yang ketahui, berarti nggak tahu. Bagus, puji Tuhan. Mau kesempatan ini, mau berdua-duaan, mau melakukan dosa nih. Tetapi apa? Karena kau tahu, engkau itu utusan Tuhan. Untuk memberita Injil, kita berusaha untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Amin. Sama di dunia pekerjaan. Ada kesempatan mau korupsi, ada kesempatan mau bersikap tidak jujur. Tetapi karena kita sadar, kita ini sudah menerima pengutusan daripada Tuhan. Kita apa? Melatih diri kita. Secara daging pengen enggak untuk korupsi dapat uang gampang. Tetapi karena kita tahu kita utusan Injil, maka kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Ini teman-teman perlu garis bawahi. Itu menjadi kesempatan baik untuk kita memberitakan Injil. Jadi jangan tunggu sukses dulu baru kita memberitakan Injil. Jangan tunggu semua doamu dikabulkan dulu baru mau memberitakan Injil. Tetapi di dalam setiap kesempatan, kalau kita sadar kita adalah utusan-utusan Injil.
itu jadi kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Amin. Jadi kesempatan. Wah, saya sudah lamar kiri kanan nih, mau bekerja, gak dapat pekerjaan. Tetapi masih setia melayani. Kita bisa bersaksi, untuk kemurahan Tuhan. Saya tahu, ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya cita-cita jadi pemain bola, teman-teman. Semua saya sudah ikut, bahkan sudah sampai prapon. Sudah mau main pro waktu itu. Tetapi akhirnya batal dan sempat kecewa. Tetapi ketika saya sadari, kalau apa yang saya minta itu dikabulkan, saya tidak ada di dalam kumpulan orang Kristen hari-hari ini. Dan bahkan saya orang yang cinta tato. Ya, saya senang lihat orang bertato, tapi karena Alkitab bilang gak boleh, ya saya gak akan menyarankan Anda untuk bertato. Mungkin kalau saya waktu itu jadi pemain bola, udah penuh tato saya senang. Nah, tetapi saya melihat semua itu. Di balik mungkin kegagalan menurut saya, menurut orang-orang di sekitar saya, bahkan pelatih saya bilang, kamu orang yang paling goblok. Ya, sudah ada kesempatan gak mau. Tetapi saya melihat di situ ternyata ada rencana Tuhan untuk menjadikan saya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi jangan tulus sukses dulu. Jadi salah kalau kita berpikir, Paulus di tengah kemegahannya, ketika dia ikut Yesus, dia kehilangan segala sesuatu. Bisa jadi berkat enggak? Bisa jadi berkat enggak Paulus? Bisa jadi berkat. Jadi salah kalau kita hanya memfokuskan, berhasil, sukses. Ya itu akan kita alami teman-teman. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan pada kita, bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita, baik atau tidak baik, sukacita maupun duka cita, kita dapat menjadi pemberita-pemberita Injil. Amin. Dan yang menjadi kekuatan Injil pada kesempatan sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pergi dan beritakan Injil. Itu hanya dapat dikerjakan ketika engkau telah menerima damai sejahtera dari Yesus. Berita Injil dari Yesus. Dan pengutusan dari Yesus. Sehingga Injil dapat menjadi hal yang paling berharga bagimu dan orang-orang di sekitarmu. Dominus omnium dedit apostolis suis potestatem evangelii soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.